Gus Dur telah menghina tukang ojek yang bertemu dengan Wapres Gibran. Oleh karenanya warga marah kepada Gus Nur dan akan menampar muka Gus Nur. Oke, Wakil Presiden Gibran menemui tamu beberapa ojol, tapi dirujak netizen dan berita yang muncul lebih banyak negatifnya ya, insinuasi. Ya, mana ada ojol wajahnya glowing, mana ada ojol jaketnya bersih-bersih, mana ada ojol sepatunya harga 2 jutaan. Dan beberapa, itu siapa namanya, pokoknya kalau nggak salah ketua asosiasi ojol atau ketua organisasi ojol atau apa itu membantah bahwa orang-orang yang menemui Gibran itu bukan wajahnya glowing. Mana ada ojol jaketnya bersih-bersih. Nur, manusia bangsat. Kowe ra pantes gawe kopiah. Kopiahmu copot. Kowe iki wong bangsat. Ora wong apik kowe. Ora mencerminkan sebagai ulama. Cangkemmu cangkem bosok. Cangkem bangsat, ngerti enggak? Memangnya mereka yang berprofesi sebagai ojol nggak boleh glowing, nggak boleh memakai jaket yang bersih. Anda secara tidak langsung itu menghina mereka yang berprofesi sebagai ojol. Mereka juga manusia. Kalau dia mampu membeli sepatu branded, kalau memang mereka bisa membeli jaket yang bersih, otak kamu itu di mana? Otak dipakai Nur. Tak pikir kon ya wong pinter temen, nyatane iku bangsat kowe iki. Otakmu itu mbok deleng dengkul. Kon wong Jawa Timur, aku ya wong Jawa Timur Nur. Tapi otakmu itu bosok. Wong bangsat kowe. Ngomong seniper di tujuan rakyat. Kenapa tujuan ndasmu bisa mati bisa kowe? Menungso kaya kowe iku ora pantes urip nang dunya iki. Kekaroan mati karoan. Ngerusui sampah loh. Ojol pakai sepatu branded kok, mbok komen. Kowe iki bendo iki, ora ulama kowe. Kowe iki wong bangsa, rene ora dulang taek cangkem. Duwe cangkem gawe ngomong sing apik, percuma kon ketua. Kopiahmu copot dibuak ae. Ora pantes kowe dadi wong apik, dadi wong bangsat ngono. Mesisan yang jadi bangsat. Wong wis dikonfirmasi sampai mereka sing berprofesi sebagai ojol memang betul-betul menemui wakil presiden. Kok Anda sewot? Aneh. Menungso kaya kon itu menungso bangsat. Memangnya pertemuan yang resmi harus memakai pakaian yang terkoyak-koyak, yang nggak bersih. Tolol kok mbok rumah ngono. Rene ora bulang tek cangkem. Iki cangkem bejat iki wong bangsat. Ora pantes dadi ulama. Ketemu lan di gua. Ngomong kaya silikku. Babi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendakwah ini, penceramah. Aturan udah keluar dari penjara itu membawa perubahan untuk dirinya sendiri, bukan bikin gaduh lagi. Ya, koar-koar keluar dari penjara nggak akan ikut campur urusan Jokowi bla bla bla. Tapi ini masih seperti ini aja ya. Mau cari perhatian, mau cari panggung, masyarakat juga bro sudah pada tahu ya siapa ente ya. Kelompok-kelompok orang sakit hati ini harusnya kembali lagi ke kandangnya itulah gitu, supaya lebih sadar ya. Orang lain melangkahnya lebih baik. Kita berpikir untuk kemajuan negeri ini. Kita berpikir untuk kemajuan bangsa ini. Bagaimana ekonomi lebih baik. Ini masih berpikir Pak Jokowi. Otak lu itu disimpan di mana gitu.
Kalau memang lu pendakwah yang baik, beri tatanan yang lebih baik. Ya, itu aja Sukinur. Ya, semoga cepat tobat lu, jing. Driver ojol asli. Oke, silahkan dikembangkan masyarakat ya, silahkan dikembangkan rakyat. Lalu yang kedua masih soal Prabowo ya. Ternyata Pak Prabowo memberikan kenaikan pangkat ya kepada beberapa polisi ya, atau siapa itu, waktu dia ngomong ada Pak Listio Sigit di sebelahnya, itu ada Kapolrinya. Nah, jadi intinya Pak Prabowo mengapresiasi malah petugas kepolisian, malah dikasih kenaikan pangkat. Saya nggak begitu detail lihat videonya, tapi pangkat apa itu? Pangkat serbaguna atau pangkat apalah, intinya naik pangkat. Allahu Akbar. Jadi sampai di titik ini rupanya Prabowo ini belum sadar betul aspirasi rakyat itu sebenarnya apa, yang diminta rakyat itu sebenarnya apa. Atau sebenarnya Pak Prabowo ini sudah tahu betul, melebihi saya ya karena dia presiden. Hanya Pak Prabowo mungkin sedang bermain strategi. Ya wallahu alam, saya nggak berani suudon ya. Tapi intinya saya ingin menegaskan kembali ke Pak Prabowo. Ini video saya yang kedua. Video yang pertama alhamdulillah ditonton 1 juta lebih orang. Bahkan sebagian komentar mention Anda, mention Gerindra. Ya, insya Allah saya yakin video itu sudah nyampe kepada Gerindra ya. Jadi saya sedih ya, ada sniper di atas gedung yang senapannya mengarah ke rakyat, mengarah ke demonstran. Kenapa sniper itu tidak diarahkan ke Syahroni saja? Kenapa sniper itu tidak diarahkan ke Eko Patrio, Uya Kuya saja? Kenapa tidak diarahkan ke Riza Khalid? Kenapa tidak diarahkan ke oligarki, ke 9 naga itu? Kenapa moncongnya sniper itu tidak diarahkan ke inti sari hakikat perusak negeri ini? Geng Solo, rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu. Kenapa sniper itu nggak diarahkan ke sana? Tapi diarahkan ke rakyat. Rakyat jadi korban. Rakyat jarah itu karena rakyat sudah terlalu marah dengan penguasa. Rakyat jarah, rakyat demo itu karena sudah terlalu putus asa menghadapi kebebalan penguasa. Kok malah penguasanya, malah polisinya yang dikasih penghargaan, dinaikkan pangkat. Pak Prabowo, ya saya nggak akan bosan-bosan mengatakan musuh sebenarnya ada di sekitarmu. Namanya musuh dalam selimut. Saya yakin Anda sudah tahu. Kalau saya mencoba terus berbaik sangka kepada Anda, mungkin Anda sedang berstrategi. Ya nggak apa-apa lah, teruskan. Tapi jangan banyak-banyak rakyat yang jadi korban. Ya rakyat sudah terlalu banyak menderita, mengenaskan hidupnya. Dibohongi terus sama caleg, dibohongi terus sama pejabat, dibohongi terus ya sama menteri-menteri Anda, disakiti terus. Jadi rakyat itu sudah terlalu lama menderita, capek lahir dan batin. Cukup. Jangan disalahkan terus rakyat. Demonya ditunggangi. Iya, yang nunggangi orang di sekitar Anda. Aktor intelektualnya ada di sekitar Anda. Demonya ditunggangi. Demonya sudah tidak murni. Demonya sudah ada teroris. Demonya sudah radikal. Iya, terorisnya ada di sekitar Anda. Radikalismenya ada di sekitar Anda. Otak intelektualnya ada di sekitar Anda. Bukan rakyat, bukan mahasiswa, bukan ulama, bukan pedagang, bukan petani. Bukan. Yang jarah, yang bakar itu sebagian mungkin rakyat yang kelaparan, rakyat yang sumber dayanya memang segitu SDM-nya. Nggak apa-apa, kita tidak membenarkan, tapi kita maklumi. Tapi ya sebagian besar yang bom molotov itu masa mahasiswa rakyat bawa bom molotov. Ya, ada yang mendanai. Iya, siapa yang mendanai? Musuh dalam selimut.
di sekitar Anda. Namanya musuh dalam selimut itu kan nggak kelihatan. Dan saya yakin Anda tahu ini. Dan saya nggak tahu apakah Anda sedang berstrategi, saya nggak tahu. Saya ucapkan sekali lagi Pak Prabowo,